Penyakit coronavirus atau Self-Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan, dapat menyebabkan infeksi ringan seperti flu, batuk kering, dan demam. Virus coronavirus ini dapat juga menyebabkan infeksi berat seperti pneumonia atau infeksi paru-paru, bahkan kematian jika tidak ditangani lebih lanjut. Virus coronavirus ini dapat menyebar luas jika kita melakukan kontak fisik, bersin, atau keluarnya cairan dari hidung mereka. COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden Joko Widodo telah membuat pemerintah Indonesia semakin gencar dalam menghadapi COVID-19 ini, seperti mengeluarkan kebijakan work from home atau bekerja dalam rumah, serta social distancing. Arti social distancing ini adalah jauhi segala bentuk perkumpulan, jaga jarak antar manusia, menghindari pertemuan melibatkan banyak orang. Permasalahan adanya dampak COVID-19. Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap segala sektor dalam perekonomian dan kehidupan sosial dalam masyarakat yang mengalami tekanan besar. WHO pun menyebutkan wabah corona sebagai pandemik mempengaruhi dunia usaha, di mana akan dipastikan ekonomi global yang kian melambat karena virus corona telah banyak merumahkan karyawan tanpa digaji, membuat perusahaan terancam gulung tikar, bahkan melakukan pemutusan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menjelaskan sekitar 3 juta pekerja terdampak COVID-19. Dalam jumlah itu, sebanyak 1,7 juta pekerja datanya sudah valid mereka dirumahkan maupun kena PHK. Mayoritas sektor usaha yang paling banyak terdampak yakni sektor pariwisata dan turunannya. Misalnya, pada kasus bagaimana jutaan pengelola dan pegawai destinasi pariwisata menganggur, pemilik dan pegawai warung penjajah makanan dan toko souvenir berhenti bekerja, pengelola jasa travel berhenti operasi, serta ratusan ribu penyedia jasa transportasi seperti supir, kru bus pariwisata, dan pemandu wisata menganggur. Bahkan lebih memprihatinkan lagi untuk pekerja sektor informal yang tentu saja rentan tidak mendapatkan pemasukan. Dikutip dari cerita salah satu ojol di detik.com, Eko 31 tahun yang beroperasi di wilayah Jakarta Selatan mengaku pendapatannya anjlok hingga 80%. Lalu ada juga penjual toko yang sepi pengunjung. Entah itu toko besar di mall ataupun gerai kecil pinggir jalan memiliki nasib yang sama. Warung-warung di pasar yang kehilangan pemasukan pun berangsur-angsur memilih tutup karena sepi pembeli. Charity untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 dikarenakan kebijakan pemerintah yang memperlakukan PSBB dan social distancing. Kami mahasiswa dari Presiden University mengadakan charity berbasis online yang dengan mudah diakses oleh semua orang yang via aplikasi yang dapat diunduh melalui Play Store pada smartphone Android ataupun App Store pada Apple. Orang-orang dapat mendonasikan melalui aplikasi tersebut via transfer, OVO, GoPay, dan lain-lain. Dana yang terkumpul akan kami jadikan voucher belanja berbasis berkode yang dapat diakses melalui aplikasi tersebut. Masyarakat yang terdampak COVID-19 dapat membelanjakan voucher tersebut di Indomaret, Alfamart terdekat dengan budget tertentu untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan target kami benar untuk masyarakat yang membutuhkan atau terdampak COVID-19. Kami akan mengoleksi data diri mereka seperti KTP, KK, kartu keluarga, keterangan surat tidak mampu dari RI/RW, tempat tinggal mereka, dan kita dapat lihat dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sudah sepatutnya kita mengedepankan nilai kemanusiaan tanpa melihat suku, ras, dan agama. Jika saudara kita sedang membutuhkan bantuan, maka memang sepatutnya kita membantunya tanpa memandang bulu. Sebesar atau sekecil apapun, ini adalah urusan bersama. Hal ini juga tercermin dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sangat sesuai untuk menggambarkan suasana saat ini, di mana semboyan ini memiliki arti suka ataupun duka, baik ataupun buruk, sama-sama akan dihadapi oleh kami sebagai masyarakat.
pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu. Selain itu, kita juga mengenal prinsip kekeluargaan dan kegotong royongan dalam kehidupan bernegara dan memiliki kaitannya dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang berarti apapun itu masalahnya, sebesar atau sekecil apapun itu masalahnya, semua harus diselesaikan bersama-sama dan bekerja sama dalam menyelesaikan hal tersebut. Kita sebagai masyarakat berintegritas tidak boleh egois menyerahkan masalah hanya kepada satu pihak saja. Semua lapisan masyarakat di masa kini bisa saling membantu dengan cara saling bertukar informasi lewat media sosial. Saling menghubungkan relawan di mana tempat yang sedang terkena bencana atau wabah, sehingga bisa menghubungkan relawan dengan tempat yang butuh pertolongan. Kita juga tidak bisa langsung turun ke lapangan. Dengan mengerti semboyan dan prinsip ini, semangat kekeluargaan akan menjadi semakin kuat dan terbentuk. Sudah seharusnya kita tetap menggunakan warisan ini sebagai salah satu sarana pemersatu bangsa. Adapun tujuan dari kegiatan ini diadakan di antara lainnya: yang pertama, membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena penyakit atau wabah COVID-19 ini. Yang kedua, menyadarkan manusia betapa pentingnya hidup saling membantu, tidak egois, bekerja sama, dan bergotong royong. Yang ketiga, menyadarkan manusia untuk tidak hidup berfoya-foya atau hedon tanpa memikirkan nasib orang banyak yang sedang membutuhkan bantuan kita. Yang keempat, membantu dan menanamkan rasa peduli masyarakat terhadap sesama dengan cara menciptakan pergerakan bantuan dana. Yang kelima, mengajak mahasiswa dan masyarakat sekitar agar senantiasa beramal dengan seikhlasnya. Mari kita saling bahu-membahu untuk melawan COVID-19. COVID-19. Kekayaan